Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial, yaitu membuat stroke di aplikasi kasir kita, guys ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan project kasir kita, dan untuk tahapan ini saya ingin mendesain stroke-nya ya, stroke di aplikasi ketika penjualan atau menu kasir itu sudah selesai dilakukan ya. Dia akan mencetak stroke atau outputnya ya, untuk diserahkan kepada pelanggan gitu ya, kepada pembeli gitu. Dan kurang lebih untuk desain struknya akan seperti ini. Ini udah saya preview, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada logo, nama ininya, nama tokonya ya. Ini juga baru kepikiran hari ini. Terus misalnya ada deskripsi jalan atau apapun bisa ditaruh di sini. Terus ketika dia melakukan transaksi akan terlihat transaksi berapa dilakukan dan jam berapa dilakukan ya. Terus di sini kelihatan kebetulan emang karena user di aplikasi ini cuma baru 2, jadi saya testingnya pakai admin ya. Di sini bakal kelihatan nama kasirnya siapa, harusnya nama kasir ya. Di sini karena saya testingnya pakai user admin, jadi tertulisnya administrator. Terus di sini nama pelanggannya, kalau misalnya dia bukan pelanggan nanti tertulis non member. Terus di sini ada ID transaksinya ya. Kurang lebih gini sih, nanti kalau kedepannya bakal ada perubahan desain ya, mungkin bakal saya sesuaikan. Terus di detail atau di tengah-tengahnya ini bakal kelihatan data detail produk yang dibeli. Di sini ada nama produk, terus jumlah yang dibeli, lalu harga. Nah di kanan itu adalah subtotal dari perkalian antara jumlah dengan harga ya, dan dia akan menyesuaikan dengan ya jumlah produk yang dibeli gitu. Terus di bagian bawah di sini akan kelihatan total quantity, ini adalah total produk yang dibeli ya, ada berapa produk yang dibeli. Terus kelihatan akan ada subtotal ini perjumlahan semua subtotal yang di atas ini ya, subtotal dari produk yang dibeli. Di sini dimasukin ke dalam nilai subtotal. Terus jika ada diskon, di sini akan kelihatan diskonnya berapa ya. Diskonnya kan kelihatannya di form transaksi ya, form transaksi penjualannya. Jika ada diskon akan dimasukkan di sini diskonnya berapa, sehingga total akan berubah ya, karena kepotong oleh diskon. Terus nanti si pelanggan bakal bayar berapa dan kembalian berapa, dan kurang lebih gini ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, kita akan mulai dari bisa buat report baru ya kan. Tapi di sini saya nggak mau ada sedikit perubahan dulu ya di form transaksinya. Kenapa mau ada perubahan? Karena setelah saya cek alurnya sebenarnya agak menyusahkan kasir. Alur di sininya di form penjualannya. Contoh gini, misalnya kita mau nambah ya kan, nambah terus pilih produk kan, misalnya produk 1. Nah kalau kita memilih lagi kan dia nggak bisa ya, produk sudah tambahkan. Ini agak merepotkan ya, karena harus klik OK dulu, baru klik gini, baru klik jumlahnya berapa, baru update. Nah itu kan terlalu merempongkan ya. Nah di sini saya mau update, jadi ketika dia memilih barang yang sama, kuantitinya otomatis akan berjumlah, akan menambah satu sesuai yang dipilih gitu guys ya. Nah biar kasir itu ya dimudahkan lah gitu ya. Oke, jadi di sini yang tahap awal yang harus dirubah itu pertama menambah field jumlah. Bukan menambah field jumlah. Kita akan membuat apa ya? Bukan membuat sih, sorry. Wait, kok form login yang dibuka? Form penjualan ya, berarti ke form penjualan. Kita ke search. Di sini kita akan buat metode baru sih, metode baru. Berarti kan itu ada di metode insert data sementara kan. Nah di sini kan dia jika barang sudah ada ya kan, dia true, dan di sini akan mengembalikan perintah atau option pen produk sudah ditambahkan. Nah ini kita hapus, tapi sebagai gantinya dia akan menambah otomatis ketika, nah di sini ketika produk sudah ada true ya kan. Nah di sini kita akan buat panggil metode, saya bikin
update jumlah aja ya, update jumlah ini. Tapi di dalamnya kita akan mengirim parameter pertama si i ya. I itu mewakili si barcode-nya. Lalu kita akan mengirim jumlah dan harga ya. Karena kan otomatis nanti subtotal sendiri kan didapat dari perkalian antara jumlah dengan harga ya gitu. Jadinya harus dimasukin. Nah, ini kan errornya. Jadi di sini kita akan buat di bawahnya. Di bawah sini method private void update jumlah. Di dalamnya itu berarti integer, misalnya kita nambahin row atau index ini ya. Terus jumlah itu kita string, dan subtotal harga itu adalah double gini. Nah, di sini sebenarnya kita kayak mau melakukan insert data seperti biasa sih, cuman kan karena di sini kita membutuhkan jumlah itu ada di model detail ya, ada di detail, jadi kita perlu ini. Di sini kita masukin sini, lalu kita akan buat variabel dulu untuk mengambil jumlah lama ya. Jumlah lama ini kita dapatkan dari detail ini, get jumlah ya, karena ada di dalam objek detail. Terus kita akan buat variabel baru ya, jadi integer jumlah baru itu sama dengan jumlah lama di plus jumlah baru, di plus jumlah ini, sorry, gini. Sebentar, ini J kecil, ini kita ganti ini aja deh. Dia jadikan jumlah ini dia dikirim dari sini ya guys ya, dari sini. Maksudnya dari sini nih, dimasukin ke sini. Oke, berarti ini bukan jumlah baru juga sih, jumlah aja sebenarnya. Nah, gini ya, jumlah lama ditambah jumlah baru. Nah, ini berarti kita bikin jumlah baru benar ini sih. Lalu subtotalnya otomatis update ya guys ya. Subtotal baru, jumlah baru dikali harga ya, kali harga. Nah, lalu kita panggil yang detail. Nah, ini detail ya, kita akan menyimpan nilai dari pertama jumlah, ini jumlah baru kita masukin ke sini, terus subtotal baru kita masukin ke sini. Jadi kita simpan lagi. Lalu kita akan mengupdate tabelnya ya, tabel sementara kita update nih, karena kan kita ada melakukan perubahan jumlahnya kan. Jadi di sini kita panggil berarti itu service sementara. Ini, cuman di sini kita berarti pakainya itu adalah perbarui data. Lalu ini kita ambil dari tabel model sementara get data, terus ini row index ya. Jadi ini kan dia barcode ya, berdasarkan barcode nih gini. Nah, ini guys. Terus setelah ini berarti otomatis kita akan mendapatkan ini total baru ya, karena kan subtotal berubah, totalnya juga bakal berubah gitu. Dan selain subtotal juga ini juga bakal berubah nih, karena ini nggak saya pisah ya guys ya. Ini nggak saya pisah, saya gabungin, cuman ya boleh ya guys ya. Mana tadi update mana tadi update-nya? Oh ini sudah ini ya. Gini sorry, shift tab ke belakang, karena kita otomatis ada total baru, subtotal baru ya, di labelnya dia akan menyesuaikan dengan yang baru gitu. Lalu di tabel juga harus kita update ya.
Jadi kita panggil tabel modelnya lagi, tabel model sementaranya. Terus kita panggil kalau di tabel itu ketika var row update. Ini ya. Var tabel row update, dimana dia berdasarkan row index dan row index. Gini. Harusnya gini dong sih. Tadi kan ada nambah ini, sisanya kita buat metode baru yang ini. Oke, kita tes. Penjualan tambah. Nah, gini ya. Kita memilih barang Apple Fuji, kita klik. Nah, ini 1. Terus kita mau, ternyata si customer ini beli 2 ya, kita klik lagi. Otomatis harusnya jadi 2, cuman ini dia nggak bertambah. Why? Oke, ketemu salahnya ternyata di sini ya. Saya baru nggak. Ini kan dia buat model baru ya, bukan ngambil dari model yang udah ada, new model. Jadi kita ini kita panggil tabel model sementaranya ya. Tabel model sementara itu kan berarti di dalam tabelnya baru get data, baru berdasarkan row mana ya yang kita ambil ya, atau ini anggap aja kayak indeksnya gitu loh. Baru titik get model ini ya, get model penjualan detailnya. Nah, ini harusnya ada nih, ini. Coba kita tes lagi. Oke, ini tadi udah kita masukin, belum kita hapus dan kita tes lagi. Misalnya dia mau ngambil Apple Fuji lagi, guys, nice, otomatis bertambah 1 ya. Apa tadi? 3 ID produk 3. Nah, bertambah 1, dan itu ialah yang kita tambahin tadi guys ya. Itu sudah mempermudah si kasirnya. Oke. Kembali ke topik utamanya, kita akan membuat stroke ya. Di sini kita close dulu, dan form penjualannya juga kita close. Tapi wait, ada juga perubahan lagi ding, sorry. Pertama kita akan ke database dulu. Di sini kebetulan tadi udah saya tambahkan ya, yaitu tambahkan total jumlah. Ya, di sini teman-teman pasti kalau ada yang ngikutin itu belum ada field atau atribut total jumlah, dan tambahkan aja ya. Tambahkan, klik tambah ini, tulis di sini, terus namanya itu total jumlah, tipe data integer, dan ini notular disentang. Terus udah, ini doang, cukup tambahin aja. Ini di tabelnya ya, di tabel penjualan ya, di tabel penjualan tambahkan total jumlah. Oke, setelah itu kita ke model. Karena di penjualan bertambah 1, jadi otomatis kita tambah model, yaitu privat integer, saya namain total jumlah ini. Dan jangan lupa di getter and setter gini. Oke, biar rapi ini saya taruh di bawah ya, saya taruh di atas total harga. Total jumlah ini untuk apa? Untuk menghitung jumlah dari jumlah dari ini keseluruhan gitu ya. Kalau total harga kan total dari subtotal ini kan. Kalau ini total jumlah untuk menghitung ini. Ini diperlukan untuk di stroke tadi ya guys ya. Jadi harus ditambahkan total jumlah ini. Oke, setelah ini beres, otomatis di tabel model detail, tabel model penjualan itu kan ada update juga ya. Jadi teman-teman ditambahkan juga di tabel model penjualan. Pertama kita di headernya, di kolomnya kita tambahin 1 koma itu total jumlah. Sebenarnya bisa total jumlah atau total quantity sih, sama aja sih. Cuman di sini saya pengen Indonesia semua gitu. Total jumlah, terus diselipkan antara tanggal dan total. Ini ke double, sorry. Tadi saya baru testing. Ke double. Nah, jadi harusnya ada total jumlah, tanggal, total jumlah, dan total harga. Dan di sini kita tambahkan ya. Berarti gini aja. Ini ya.
di blok antara baris 76 dan 77, kontrol spasi, kontrol shift bawah, terus angkanya disesuaikan. Oke, 10 berarti 11. Dan di sini karena jumlah itu nggak pakai desimal, ini kita cut dan ini kita paste di sini, dan ini kita ganti menjadi total jumlah. Oke, gini. Oke, setelah di tabel model, di DAO nya juga ada perubahan ya guys ya. Di DAO kita ke penjualan DAO, ini otomatis insert datanya dia juga diubah ya, bukan diubah tapi ditambah. Berarti kita tambahin total underscore jumlah. Oke, setelah ini ditambahkan, ini kan berarti jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Otomatis tanda tanya teman-teman pastikan udah 9. Di sini kayaknya tadi udah saya 9 sih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lalu di sini juga kita tambahin get total jumlah, dan ini kita sesuaikan, dan ini kita sesuaikan jadi integer gini guys. Oke, terus ini kita kopas. Oh nggak perlu, ini saya kopas dulu nama fieldnya. Terus di sini get datanya otomatis kita menambahkan pj titik total jumlah koma ini ya. Terus di sini juga kita tambahin total jumlah, terus ini otomatis menjadi integer ini, dan ini kita set dia menjadi total jumlah gini guys. Nah seperti ini, dan ini kita kopas, kita masukin ke dalam sini juga di metode pencarian ya. Terus oke, sudah itu dong. Ini saya kopas lagi dan saya tambahkan lagi di sini pj titik total jumlah koma ini. Oke, ini di bagian DAO nya kita close. Kita fokus ke balik lagi ke form penjualan. Nah di sini otomatis kita akan mengambil ya kan, ketika setelah user memasukkan kasir memasukkan data-datanya, totalnya itu kan belum kita hitung ya. Nah itu kita hitung juga dulu deh, ada yang lewat. Kita ke apa ya, service penjualan detail kali ya, service penjualan detail. Nah di sini kan ada sum total ya kan. Nah kita tambahin kontrol shift bawah, sum jumlah. Nah bikin ya gini, save, close. Nah di DAO nya pasti error, kita tambah lagi penjualan detail DAO. Ini bisa diimplement all method atau enggak teman-teman bisa gini, di Ctrl C paste ya, dan ini ganti menjadi sum jumlah. Nah gini, terus kita pastikan ini kita ganti menjadi jumlah. Jadi kita menghitung jumlah. Nah kita menghitung jumlahnya di penjualan sementara ya, karena di penjualan sementara itu yang berisi datanya gitu ya. Terus kita simpan si jumlah ini ke dalam variabel jumlah ya, jangan subtotal, nanti angkanya beda. Terus ini karena dia di jumlah di model penjualan detail itu integer, ini kita masukin integer. Oke, gini guys ya. Terus kita close, dan di penjualan otomatis juga kita tambahkan. Pertama teman-teman geser ke atas buat variabel namanya integer apa tadi, jumlah gini ya, jumlah, total jumlah aja ya, jumlah soalnya udah ada, takutnya bentrok. Total jumlah gini, lalu kita geser ke bawah. Di sini kita berarti ke metode insert data dan insert data mana ya, insert data sementara ding. Di sini di insert data sementara ini kita panggil juga, ini data sementara ya harusnya, benar ya, insert data sementara. Kita tulis kita panggil service detail, karena kan tadi metode sum jumlahnya itu kita taruhnya di service penjualan detail, makanya kita panggil service date yang ini ya.
sorry, service data itu yang ini. Ini service penjualan detail, kan dia adanya di DAO penjualan detail. Oke, sini kita tulis sum jumlah. Nah, kita dapat dari sini ya, dari metode model detail. Nah, setelah di sini tadi kan kita udah buat model baru, variabel baru total jumlah. Di situ akan kita tampung ya, akan kita tampung total jumlahnya. Jadi nggak kita tampilkan di dalam grafik, dalam ininya GUI-nya. Nah, di sini mungkin saya taruh di sini aja kali ya. Total jumlah sama dengan det titik get jumlah. Gini. Bisa di sini atau di sini sama aja sih. Di sini aja biar kelihatan. Gini. Nah, ini juga kita kopas di, ini kan insert data kan, kita kopas di perbarui ini, kita masukin. Nah, gini guys. Lalu otomatis di insert datanya ya, insert data itu simpan datanya, itu kita masukin satu lagi model, yaitu di sini model pen set total jumlah, didapat dari total jumlah. Gini guys, coba kita tes run apakah normal. Nah, karena kan transaksi sebelumnya itu belum ada total jumlah, dia pasti 00. Ini saya tes tadi bisa 00 ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung atau nggak usah panik, bisa diedit manual dulu aja, karena emang transaksi sebelumnya kan emang nggak ada total jumlah dan kita nggak bisa melakukan perbarui data. Terlalu ribet perbarui data. Kalau perbarui data berarti kita akan mengirim tabel datanya ke tabel sementara, baru ya apa ribet lah, jadi nggak perlu ada namanya perbarui data di transaksi. Oke, tadi kita mau tes transaksi input datanya ya, misalnya gini. Gini aja ya, ini misalnya kita 3 deh. Nah, ini kan otomatis harusnya jumlahnya 5 ya. Terus misalnya ada diskon, kita bayar 100.000. Terus non member dan kita simpan. Boom, dia total jumlahnya 5. Oke, berarti penambahan atribut total jumlah ini berhasil ya. Dan kita lagi sekarang fokus ke reportnya. Jadi di sini teman-teman bisa buat report, klik kanan, report wizard. Kita pakai kosongan aja. Di sini saya namain stroke penjualan, stroke kasir aja ya. Nah, di sini pastikan teman-teman udah terhubung ke ini ya, data source database teman-teman. Kalau belum terhubung, teman-teman bisa nonton aja yang cara install report di NetBeans, itu ada tutorial cara menghubungkannya. Terus di sini teman-teman bisa siapkan query untuk mengambil data-data di penjualan. Nah, kebetulan di sini udah saya sediain query-nya, jadi saya tinggal kopas saja. Nih ya. Jadi di sini mungkin biar kelihatan kali ya. Gini. Jadi intinya ini mengambil semua field yang ada di penjualan, plus karena di penjualan itu kan ada relasi dengan pelanggan dan relasi dengan karyawan, ini kita inner join-kan ya. Di inner join-kan ya. Dan juga ada jumlah ya. Di sini ada jumlah, juga ada jumlah, si jumlah dan subtotal, dan produknya otomatis ada ya. Itu juga kita inner join-kan di detail. Jadi ada 4 tabel yang kita gabungkan ke dalam tabel penjualan. Ini kurang lebih ini filternya ini, dan inner join-nya kayak gini. Oke, terus kita next. Di sini kita masukin semua dan kita next dan finish. Oke, di sini kita akan pertama nyesuaiin ukuran kertasnya ya.
ukuran kertas printer, dan di sini kita asumsikan kita menggunakan printer thermal printer yang ukurannya itu bisa 58 atau 80 ya. Teman-teman bisa disesuaikan. Kalau teman-teman ada printer berapa yang mana, misalnya di sini kita pakai 58 aja ya, ukuran printer 58 mm ya. Dan ngubahnya kita masuk ke sini ya, ini pastikan teman-teman ada report inspectornya dan sudah terinstall plugin e-report designernya. Di sini kita klik kanan patch format. Nah, ukuran defaultnya dia kan A4 ya. Ini kita ganti menjadi, pertama kita ubah dulu satuan unitnya, kita ubah menjadi berarti 58 gini. Terus kita ubah lagi unitnya ke pixel. Untuk margin atas bawah kiri kanannya saya ubah menjadi 10. Nah, teman-teman bisa disesuaikan dengan printer. Kadang mungkin ada batasan margin atas bawah kiri kanannya di setiap printer agar kertas itu bisa keluar. Takutnya misalnya marginnya terlalu kecil, nanti kertasnya nggak bisa keluar gitu ya. Jadi teman-teman pastikan ukurannya margin atas bawah kiri kanan itu sudah masuk kriteria di printer tersebut lah ya. Cuman di sini karena saya nggak ada printer ya, saya nggak bisa mastiin sebenarnya berapa lebih cocok margin atas bawahnya yang paling kecilnya gitu. Di sini kita asumsikan misalnya kita 10 ya, biar dia nggak terlalu lebar margin atas bawah kiri kanannya. Sudah kayak gini doang. Tadi milimeter gini ya. Kalau misalnya angkanya 58 terus kita ubah ke pixel, otomatis berubah jadi 164 ya. Gini. Oke, kita okein. Nah, jadi kecil banget ya, emang pasti kecil banget segini ya. Dan pertama, mungkin di sini saya mau rubah. Saya klik 0, terus saya ubah dulu report name-nya misalnya struk kasir ya. Gini di properti sebelah kanan nih. Lalu di sini saya ingin menambah pertama logo ya. Kan di aplikasi kita ini di form login itu ada logonya ini ya. Walaupun nggak ada nama tokonya, logo di sini kita tarik image, terus kita cancel. Nah, ini panjang lebarnya saya mau ubah, jadi 30 kali 30. Tadi. Ya, width headnya saya ubah 30 dan misalnya di sini di sini kalau nggak tengah ya nggak boleh ya. Terus saya tambahin nama tokonya. Kita pakai font. Biasanya stroke itu dia pakai fontnya kayak font robot gitu ya. Jadi banyak banget jenis font yang bisa dipakai untuk stroke ya. Dan di sini karena di Jasper Report ini dia nggak bisa ngikutin font yang terupdate di PC saya, jadi saya pakai font yang ada ya. Dan saya ketemulah font namanya Consolas. Dia hampir sama dengan font-font yang biasa dipakai di stroke. Nah, di sini Consolas, di sini saya namain Kidosop ini ya. Nah, terus Ctrl C Ctrl V. Nah, di sini teman-teman bebas namain deskripsinya apa, atau bisa tambah alamat atau apa gitu ya. Nah, di sini saya tambahin kayak gini. Ini buat contoh aja ya, buat iseng-iseng aja. Dan di sini karena stroke itu kecil dan pastinya nggak tahu ukuran ngepasnya itu berapa, di sini saya asumsikan fontnya itu saya ubah jadi 6 segini guys. Nah, gini. Nah, ini kan dia masih kebesaran ya, headnya kita ganti misalnya 15. Oke, ini dan ini kita ganti menjadi 10. Nah, gini geser. Terus misalnya kita mau nambahin juga telepon ya, telepon misalnya 01 gini. Oke. Sudah, terus kita tambahin line. Nah, biasa kalau di situ pasti ada si 3, 4, 5 garis ini, dan garisnya biasanya itu adalah titik-titik ya. Teman-teman bisa klik kanan ini, terus nggak ada, teman-teman di blok atau diklik terus ke properties sebelah kanan ya, ke bagian bawah graphic properties, kita pilih yang ini titik-titik ya. Nah, seperti ini guys.
kalau misalnya terlalu tebel bisa disesuaikan ininya, misalnya jadi 0,5 gini ya, kan akan dia lebih kecil lagi, cuman janganlah pakai 1 aja gini. Oke, terus ini kita geser sedikit segini. Nah, oke, di page header ini kita nggak ada apa-apa ya, jadi susunan di report ini kan ada title saya masukin ini. Oh ya, gambarnya belum kita tentuin ya. Oke, gambarnya itu kan ini gambar saya itu kan adanya di logo nih ya, si nama icon itu logo ada di package icon ini. Nah, kita akan pakai logo yang di sini, dan cara arahkan ke logo ini jangan ke arah ke D baru ke project kita baru ke ini, jangan. Karena kalau cara kayak gitu, ketika dia project ini dipindah ke PC teman-teman, PC dosen atau apapun, itu dia nanti gagal ngebaca directory lokasi logo kita. Jadi caranya itu kita klik klik kiri, terus kita ke kanan ke properties, kita ke bagian image expression. Nah, di sini kita masukin. Jadi report ini kan adanya di dalam, bentar, ini saya close dulu, saya hide dulu. Nah, gini enak. Klik lagi. Nah, report ini kan adanya di dalam package report ya. Nah, kita akan memasuk ke dalam package icon. Jadi kita harus gini, double ketik terus titik slash, artinya kita akan keluar dari directory yang sekarang, terus kita masuk ke directory icon ya, terus kita langsung panggil aja nama filenya, pastikan sama ekstensinya ya, dan ekstensi di sini adalah png. Klik OK. Coba kita tes preview dulu. Nah, berhasil lah. Apa nih ya, ini ngebug dari Jasper report saya selalu mencetak file Word. Nah ya, berhasil terpanggil ya guys ya, ini. Oke, lanjut. Balik lagi, tadi kan kita ngomongin urutan ya, susunan dari reportnya ada title, page header. Nah, page header di sini nggak saya gunakan untuk menampilkan apa-apa, jadi akan saya hapus. Nah, jadi kita langsung ke kolom header. Oke, tadi kan karena kita sudah masukin query ya, nih otomatis di sini akan ngebentuk beberapa field ya. Pertama di sini saya mau panggil field tanggal, saya drag sini field, oh ya, oke, ini oke. Nah, nice. Terus fontnya kita sesuaikan, konsolas fontnya 6, tingginya otomatis ini kita ubah menjadi 10 gini ya. Nah, saya bikin segini aja. Nah, ini ekspresinya saya sudah nyiapin codingan biar tanggalnya itu sesuai. Ini ya, teman-teman bisa diklik kanan, edit expression, dan ubah cara seperti ini ya. Ini simple date, kita ubah format barunya menjadi seperti ini ya. Terus format tanggal, apply. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, dia nanti ketika kita cetak ini nggak bisa diunduh ya. Kalau misalnya kita langsung panggil tanggal, dia pasti formatnya, nah formatnya kayak gini guys ya, apa namanya ya, kayak gini lah, nyesuaiin dari struktur dashboardnya. Jadi makanya itu kita ubah menjadi seperti ini, boom, gini ya. Lalu kita apply. Nah, tadi kan setelah di tanggal ada jam. Nah, jam ini kita ubah cukup di jam itu berarti pertama hour, karena gede itu udah diambil bulan, Monday, month, berarti kalau minute itu kecil, dan di belakang itu adalah SS kayaknya, nggak salah. Ini nggak tahu bisa atau nggak, saya lupa. Oh, gagal. Nggak usah gini deh, nggak tahu kenapa gagal, padahal itu sebenarnya udah sesuai. Nah, ini kalau jam bisa titik 2 ya. Setelah saya cek, gagal itu karena di sininya, padahal dia nyetaknya berhasil bersamaan dengan jam. Ini ya, kita tambahin ini guys ya, nih format
Java util date artinya jam sekarang ya, udah waktu sekarang. Play, coba kita tes run. Nih sudah benar ya, jadi dia akan menyesuaikan dengan transaksinya. Oke, setelah ini kita Ctrl C, jadi kita kopas-kopas ini aja biar nggak perlu ribet-ribet rubah nama font dan ukuran font. Ctrl C, Ctrl V, 1 2 3 4 5. Oke, pertama di sini saya mau ganti dia menjadi ID penjualan, terus Ctrl C, Ctrl V, saya taruh sini. Nah ini saya ganti rata kanan. Oh ya, ini kita pastikan tengah ya. Nah gini biar lebih cakep. Terus kayak klik kanan, di sini tuh nama kasir, nama karyawan berarti ya. Ctrl C, Ctrl V, lalu di bawahnya itu adalah nama pelanggan. Nah setelah nama pelanggan, teman-teman bebas misalnya mau nambahin deskripsi nomor telepon pelanggan atau apapun ya. Kalau misalnya nggak ada ya, contoh mana pelanggan kan ada non member ya. Nah non member ini kan dia nggak punya alamat ya, jadi bisa ditambah. Misalnya dia pelanggan, teman-teman misalnya bebas nambahin dia nomor telepon ya di bawah sini, tapi kalau emang nggak mau nambahin ya juga nggak apa-apa, optional itu sih. Oke, setelah gini mungkin kita gini aja dulu, cukup gini dulu aja ya biar nggak terlalu ramai juga. Terus ini kita kopas, Ctrl C, Ctrl V, kita taruh sini. Itu 2 3 4 5. Oke, gini. Terus kita geser segini. Nah, oke, lalu lanjut di dalam band detail. Ini kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, pertama itu adalah untuk nama produk. Kayak gini, terus Ctrl C, Ctrl V. Di bawah nama produk itu ada jumlah. Nah, di sini sebenarnya kan tadi kalau teman perhatikan itu gabungan antara jumlah dikali harga. Nah, itu jadi satu field ini saya gabungkan. Itu jumlah gini. Terus saya plus petik 2, terus saya huruf X gini. Nah, gini terus saya panggil harga. Nah, jadinya gini guys. Terus Ctrl C, Ctrl V. Nah, dipastikan sejajar sama jumlah ini ya. Itu adalah subtotal. Nah, subtotalnya nggak perlu karena dia otomatis sudah menjumlahkan hasil perkalian dari jumlah dan harga ya. Sudah, ini cukup kayak gini doang. Nanti dia kalau misalnya datanya banyak, dia bakal geser ke bawah gitu guys. Kurang lebih gini lah biar nggak terlalu dempet. Nah sini, lalu kolom footer dan page footer ini kita nggak pakai ya, jadi kita delete aja bandnya. Nah, kita sisakan summary ya. Summary ini untuk kita naruh pertama ini kita kopas dulu, Ctrl C, Ctrl, kita taruhnya di summary ya. Jadi dipastikan di dalam detail satu ini, band detail ini jangan ada titik-titik ini, karena kalau misalnya kita masukin gini, contoh ya, mana nggak mau geser ini. Nah ini kan dia ada di sini ya, dia jadi aneh tampilan guys. Ntar, nah nih dia jadi tiap barang ada titik jadi nggak work. Jadi ini kita geser ke bawah dan ini kita geser ke atas. Nah pastikan titik-titik ini ada di dalam summary ya. Nggak tahu bacanya apa ya guys, maklumi Inggrisnya aneh. Oke, balik lagi. Setelah kita titik-titik gini, biar nggak terlalu dempet, ini saya taruh geser ke body kita. 1 2 3 4 5 ini guys. Coba kita preview dulu. Oh ini karena tadi nggak ada. Nanti di sini kita akan menambahkan kondisi ya. Ini karena nggak ada kondisi, otomatis dia mencetak semua yang ada di transaksi, tabel transaksi. Oke, segini lah ya, apa lah ya, nggak terlalu dempet. Atau nggak 1 2. Nah segini. Oke, kita akan menambahkan jumlah.
total jumlah ya. Ctrl C Ctrl V. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Segini mungkin ya. 1. Nah, ini terus ini kita ganti menjadi, tadi kan kita, oh sorry, saya ternyata query-nya belum saya tambahkan total jumlah. Jadi sini saya tambahkan dulu ini saya tambahin, itu adalah total jumlah ini guys. Nah, kita klik kanan ini dan kita, apakah sudah ada? Oke, sudah ada total jumlah di sini ya. Tapi ini mau saya tambahin kata-kata ini ya, total quantity ini berdasarkan referensi desain yang saya contek ya guys ya. Nah gini sih kurang lebih, titik 2 nih laka. Nah gini, oke. Baru nih kita geser ke bawah dulu nih, ini. Nah oke, langsung aja kita kopas. 1 2 3 4 5. Ini pertama itu adalah subtotal. Wait, ini adalah text field ya guys ya. Nah ini kita pakai label aja. Ini kita hapus atau enggak kita kopas dari yang ini. Ctrl C Ctrl V, begini, rata kiri, 1 2 3 4 5. Nah ini buat subtotal. Kalau misalnya kita mau naruh ekspresi, kita harus pakai text field. Tapi kalau misalnya nggak ada ekspresi, nah itu kita pakai static text aja ya, atau label ya guys ya. Ekspresi itu maksudnya ini kayak fungsi ya, maksudnya kita memanggil field di dalamnya. Nah itu kita pakainya text field guys. Kalau misalnya pakai teks biasa, ini kita nggak bisa pakai fungsi. Bisa deh, di properties kita naruhnya di property expression. Nah di sini kita nambah cuman ya, atau enggak di print when expression, di sini juga bisa. Cuman kan terlalu ribet, jadi kita better pakai text field kalau emang mau nambah ekspresi. Oke, lanjut. Di sini Ctrl C Ctrl V, sejajarkan dengan subtotal rata kanan. Nah otomatis di sini adalah subtotal. Subtotalnya itu adalah sorry. Di sini kita subtotal itu akan menghitung subtotal dari ini ya. Sedangkan kalau subtotal yang ini itu kan subtotal yang ini ya. Maksudnya subtotal perhitungan antara jumlah dikali harga. Subtotal ini kan ini ada subtotal ya, itu kita sum lagi ya, kita hitung lagi, dapatlah subtotalnya gitu guys ya. Nah itu kita buat dari variabel ya. Nah di sini belum ada variabelnya, kita add variabel 1 otomatis. Nah di sini kita namain misalnya subtotal gini, terus otomatis dia menjadi double ya. Nah terus di variabel expressionnya itu kita masukin subtotal gini guys. Dan ini saya close dulu, saya delete, dan ini variabel yang baru kita drag, kita taruh sini. Nah jadi bentuknya seperti ini, dan kita sesuaikan mulai dari fontnya konsolas ukuran 6 biji ini, dan rata kanan. Nah gini guys, pakainya subtotal. Terus kita Ctrl C Ctrl V. Oke. Terus ini Ctrl C Ctrl V. Nah ini kan selanjutnya setelah subtotal itu ada diskon ya, ada diskon. Kita kopas dulu kali ya. Kok nggak mau sih? Ctrl C Ctrl V nggak mau anjir. Ctrl C Ctrl V nggak bisa barengan anjir. Ini harus satu-satu guys. Diskon itu ada total, baru ada bayar, dan ada kembali.
ini. Terus ini untuk isi nilai-nilainya ya. Nah, total di sini kita boldkan ya, kita tekankan. Terus apa tadi, bayar, dan ada kembali. Teman-teman bisa sesuaikan, misalnya ada PPN, pajak, dan segala macamnya. Lalu nilainya, subtotal tadi udah benar. Kalau diskon, ini kita edit, kita hapus, kita ganti menjadi diskon ini. Begitu juga total, itu kita hapus, kita menjadi total harga ini ya. Terus bayar ini, dan klik kembali. Nah gini guys, sudah sih. Kita preview. Mantap, kurang lebih kayak gini tampilannya. Dan oh ini belum kita rata kanan ya. Ini total kuantitinya, kuantitinya kenapa 0 ya? Oh, ini karena kita belum menambahkan kondisi ya guys ya, dan dia error, kuantitinya 0 ya. Terus jumlahnya, dan ya oke, gitulah. Oke, di sini kita ratakan kanan. Dan nih teman-teman, kalau nggak bisa di save, oh bisa nih. Kalau nggak bisa di save, teman ke tab XML save gitu ya. Oke, di sini selain saya mau nambahkan menambahkan kondisi, kita mau rubah format harganya ya. Saya sudah sediain format itu kayak gini. Expression kita ini. Nah ini kita kopas, taruh di sini. Gini. Ini kan tadi harga, terus di sini gini. Sorry. Ini paste plung. Ini kita ganti menjadi harga, atau enggak sesuai dengan field yang ada di sini ya. Ini kan harga nih. Begitu juga dengan subtotal. Nah ini pastikan jangan sampai salah ya. Yang kita masukin adalah $V subtotal. Kita masukin sini. Ini apply. Untuk diskon juga kita ganti menjadi diskon. Terus total harga, bayar, dan kembali. Oke, gini. Kita preview lagi. Oke, jadi ada RP-nya dan lebih rapi lah ya. Oke. Di sini kalau misalnya terlalu rame, RP di sini bisa dibuang aja biar kelihatan. Terus untuk format harganya juga cakep ya. Saya di sini saya hapus aja deh RP-nya ini. Jadi gini aja. Gini. Karena biar fokus ke 2 dikali 25 50.000 gitu ya. Oke. Tadi saya mau nambahin apa ya? Ini kondisi. Tapi sebelum itu saya mau tambahin sedikit satu lagi. Saya kopas aja ya. Saya udah buat plung. Nah, teman-teman bisa disesuaikan. Ya biasanya di stroke di bawahnya kan ada ya, kayak terima kasih dan segala macamnya. Seperti inilah kurang lebih. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. 1 2 3 4 5. Oke, gini. Cakep ya. Nah, kita cek. Oke, gini ya guys ya tampilannya. Selanjutnya kita akan menambahkan kondisi. Jadi kita akan buat parameter. Itu di klik logo ini ya. Kita nambah parameter.
Jadi report ini atau stroke ini berfungsi atau dicetak ketika kita menerima parameter ID penjualan. Karena di sini ID penjualan saya itu adalah tipe data string, char ya, ini jadi string, kita pilih value expression adalah text. Terus di sini kita tambahin where ini sama dengan, kita drag gini. Nah, jadi ketika kita preview, dia bakal meminta ID penjualan ya. Jadi teman-teman harus ngambil contohnya. Contoh tadi kan kita ada yang terakhir nih, yang 08 nih. 08 cetak. Nah, dia bakal emang di 08 ini kan kita cuman ada 2 produk doang ya. Nih di 08 ini cuman ada 2 produk doang yang kita beli ya. Dengan masing-masing jumlah itu ada yang 2 sama 3. Ada yang 2 dan 3 ya. Otomatis jumlahnya seperti ini, dan kebetulan ada diskonnya. Diskonnya itu di sini nggak kelihatan berapa persennya, cuman kelihatan hasil persenannya ya. Di sini nggak saya simpan persenannya. Jumlahnya segini 1900, terus totalnya otomatis bakal berubah ya. Wait, di sini ada yang salah, sorry. Subtotal ini harusnya subtotal antara ini. Kayaknya kita ada yang kurang. Kita ke designer lagi, kita geser ke sini. Ini kan dia manggil variabel subtotal ya. Kita geser ke kiri, variabel subtotal, kita geser ke kanan lagi bawah. Kita ubah calculationnya itu menjadi sum. Nah, sudah, kita preview kembali dengan kita mencetak ID transaksi yang terakhir tadi. Kita cek. Nah, sudah benar ya, subtotalnya dia menambahkan 50 dengan 45 menjadi 95. Dan ada diskon, kepotong segini, dan total segini. Dan si pelanggan membayar 100.000 kembali segini. Oke. Nah, di sini juga ada sedikit settingan lagi. Kan di sini kita mengatur kertasnya berdasarkan ukuran A4 ya. A4 itu kan panjang banget ya. Sedangkan kalau misalnya kita nyetak struk paling ya teman-teman tahu lah, pasti cuman beberapa senti doang ya, kurang lebih segini. Dan dia bawahnya bakal ada ini nih. Kalau misalnya kita nyetak pakai printer thermal paste, saya nggak tahu karena saya belum pernah nyetak. Asumsi saya kemungkinan setelah dia berhasil mendapatkan ini, karena hasil outputnya ini dia masih banyak space-nya, dan ini pasti kecetak juga kan, jadi kan kebuang sia-sia. Nah, jadi kita bagaimana agar si output ini dia hanya mencetak atau enggak ini ya, apa ya, ukuran dari reportnya itu dinamis, dia bakal menyesuaikan dari data yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ini segini ya harusnya segini aja cukup nih, potong segini dan bawahnya nggak perlu. Nah, itu kita bisa guys di report designer ini. Kita ke designer, kita ke stroke ini ya, pastikan arah ke stroke kasir ini atau enggak ke arah report ini. Lalu geser ke bawah ke properties, cari namanya itu ignore pagination, kita centang, terus kita simpan dan kita preview kembali, masukin ID transaksinya, dan boom, jadinya kecetak segini doang guys ukuran kertasnya. Kalau datanya lebih banyak ya dia bakal menyesuaikan. Contoh tadi saya ada mencetak data yang banyak banget, nggak terlalu banyak sih, di ID transaksi 4 nih, ID transaksi 4 ya. Saya mau tes preview lagi, itu saya ubah menjadi angka 4 ini. Oke. Nah, dia bakal ya panjang menyesuaikan dengan produk-produk yang ada gitu guys, gitu. Dan cuman di sini sepertinya ada yang error ya. Wait, enggak ding, di ID transaksi 4 ini sebentar, transaksi 4, oh total jumlahnya emang 5 ya, emang 0 ya guys ya, karena emang pada saat saya ngetes nyetak stroke ini itu saya belum menambahkan total jumlah. Tapi kalau misalnya kita tadi ID transaksi 8 tadi,
Saya belum lupa nggak merhatiin sih. Oke, total jumlahnya benar ya, berarti intinya berfungsi lah ya, karena emang sebelum transaksi sebelumnya itu emang kita belum menambahkan fungsi atau menambahkan total jumlah guys. Oke, aman ya, berarti berfungsi. Oke, selanjutnya gimana caranya kita menghubungkan si report ini ke dalam form penjualannya. Jadi kan ketika si kasir sudah melakukan transaksi, bayar kembali, plok, terus simpan. Nah, kita akan manggil si report ini agar dicetak langsung ya. Jadi kita ke form penjualan, kita ke form method simpan ya. Di sini simpan data. Nah, kita belum buat ini si DAO-nya ya. Kita kan sudah ada servis laporan ya, servis laporan yang berisikan nyetak barcode dan nyetak label ya. Nah, ini kita tambahin lagi, itu adalah cetak ini aja ya, print stroke ini. Terus kita berarti karena kita akan mengirim parameter ID, kita masukin ID ya. ID itu untuk ID penjualan. Nah, di sini biar namanya saya sama, ini mau saya refactor aja menjadi ini, print barcode label. Oke, udah, ini sudah kita buat. Kita Ctrl S, kita close. Otomatis merah pasti di DAO nya. Nah ini kita implement all method, report DAO. Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang nanya report DAO buatnya kapan, itu pas pembuatan print barcode ya, nyetak barcode itu saya udah buat DAO nya. Oke, di sini otomatis dia muncul metodenya dan kita paste. Oke, nah sebenarnya kalau misalnya ada printer, saya punya printer ya, bakal saya cari tahu biar otomatis ngeprint ke printer. Nah, cuman di sini karena nggak ada ya, kita hanya menampilkannya saja gitu guys. Oke, di sini ID kita masuk sini, lalu nama ininya nama report path-nya berarti kita arahkan ke report ini guys. Report stroke-nya sudah kita buat ya, ini stroke kasir Jasper, stroke kasir.jasper, stroke kasir.jasper. Oke, dia ada di com kasir report stroke kasir. Oke, terus parameternya ini ID, dan di sini itu parameternya samakan dengan yang di sini ya guys ya. Nih ID penjualan, berarti di sini adalah ID penjualan ini. Lalu dia dicetak, otomatis di sini kita tambahin cetaknya full screen ya, Maximus Spot. Lalu kita ke form penjualan. Nah di sini simpan data sini kita akan manggil service DAO nya. Kita cek di sini sudah ada servis laporan apa belum. Oke, belum ada ya. Ya belum ada. Saya enter. Kita akan menambahkan service report. Ini saya namain service report ya, new report DAO ini. Oke, kita balik lagi ke bawah, kita ke metode simpan data ya. Ini kita berarti panggil. Nah di sini jangan sampai salah ya, kita akan nyetak report sebelum ID ini itu dihapus ya. Jadi tambah data, oke, hapus data, oke, insert data, oke, simpan data, oke. Coba di sini aja service report. Ini service reportnya gitu ternyata ya, kita samakan aja pakai service ini ya. Nah ini service, nah gini service report, bawah otomatis merah, ini berarti service report titik. Nah itu berarti kita print stroke
Nah, kita akan mengirim parameter ID penjualan. ID penjualan kan kita sudah get text di sini. Jadi kita ambil aja ini, kita kirim ke sini. Sudah. Coba kita transaksi, tes transaksi ya. Ini penjualan, terus gedein aja biar enak. Misalnya beli 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya lebih instan kan kita pakai scan barcode di sini ya. Karena di sini saya nggak ada barcode, jadi saya nggak tes di sini. Terus misalnya tadi saya si customer ini ada nambah, ini menjadi 2 langsung ya. Nih. Terus ID 8 nambah juga nih 2. Oke, kurang lebih segini dulu. Terus pelanggan itu non member misalnya ada diskon 5%, 22.000. Mantap kali. Dia bayar 500 atau 450.000. Enter, kita simpan. Kenapa dia nggak nyetak reportnya? Error guys. Oke, sepertinya ada library yang error, yang hilang. Saya cek dulu library. Oh bener ya, ada yang hilang. Saya ke klik kanan properties dulu, terus ke Jasper report ini, edit. Oh ya, ada yang hilang ya, ada yang nggak ada. Saya add jar dulu. Library si Groovy kemarin juga dia nggak ngedeteksi, hilang sendiri dah. Nih kita add ya, pastikan semua ini ada sudah. Nah otomatis di sini juga masuk ya, dan kita tes cetak lagi. Tadi kan belum hilang ini ya, kita tes simpan lagi coba. Tidak ada nomor transaksi. Oh, karena tadi udah berhasil ya, otomatis si ininya error ya guys ya. Maksudnya sudah ikutnya sudah terclean sebenarnya. Nah udah hilang dia, jadi kita harus tes input data baru lagi aja ya. Sama segini lah ya. Ada misalnya ada yang 2, terus angka 10 2, angka 4 2. Oke, misal gini ya. Terus diskonnya 5%, misal bayar 450. Enter. Oh kurang guys, kurang duitnya. Harus 50.000. Itu 23. 500.000 maksudnya. Nah, seperti ini. Non member misal kita simpan. Error juga. Nggak error, tapi si apa namanya, reportnya nggak mau terinstall, nggak mau tercetak guys. Sebentar, kita pastikan dulu. Mulai dari, coba ya kita pastikan misal gini, ini saya panggil, terus saya panggil button. Nggak bisa. Kenapa dia nggak mau kepanggil ya? Coba ini kita masukin di atas aja ya. Setelah tambah data, gini, harus sini ya. Coba kita tes lagi. Cukup deh segini aja. Terus non member. Ini bisa tercetak tapi not page. Artinya maksudnya dia gagal mendapatkan si ID penjualannya guys. ID penjualan gagal terkirim. Kita cek lagi ID penjualan sudah benar padahal ya. Artinya penempatannya ini yang salah ya guys ya. Hapus data sementara. Coba di sini. Oke. Padahal di metode tadi kayaknya nggak ada yang melakukan pembersihan. Ini
simpan. Nah, oke, mantap ya. Kecetak guys, kecetak. Intinya nggak ada error dari codingannya ya. Tadi kan error yang Groovy doang, itu library-nya hilang, maksudnya nggak terinclude, jadi harus di add dulu. Nah itu masalahnya tadi di penempatan ininya doang sih, penempatan ini metode print cetaknya ya. Ini kita udah bener nih, cuman di sini juga ada aneh tadi ya. Kita berarti ini kita taruhnya itu di sini ini, karena biar muncul dulu tabel modelnya baru cetak. Coba kita tes run lagi, tes cetak lagi. Penjualan baru yang banyak. Oke, gini. Berapa nih? 252.000. Terus misalnya si beli Eka ya, kita simpan. Nah, seperti ini baru legowo. Nah, cakep ya guys ya. Stroke simple. Emang stroke sebenarnya simple sih. Kalau terlalu rame malah aneh jadinya. Mungkin beberapa mungkin kayak ada nambahin PPN ya. Kalau di Indomaret kayak harusnya ada itu pajak, atau enggak dia keterangan sudah termasuk pajak dan segala macamnya gitu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu dulu guys video kali ini ya. Membuat struk dan otomatis tercetak struknya ketika transaksi berhasil dilakukan gitu guys. Dan di next video kita akan membuat apa ya, kayaknya harus lanjut dulu deh font transaksi pembeliannya. Kita tuntaskan dulu transaksi pembelian sama retur pembelian agar kita langsung bisa lanjut ke menu report, lalu menu dashboard, dan selesai. Kita akan buat playlist yang baru. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang ngikutin playlist ini ya. Bantu juga biar rame. Dan ya itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.